nggak bisa kalian keluarin lewat cairan mata secara alami dibantu dengan irigasi mata merah. Kalau misalnya kemasukan barang kimia seperti sabun itu masih berasa perihnya, nah itu kalian wajib irigasi. Sebenarnya irigasi itu nggak perlu ada penanganan emergensi ya. Penanganan pertama pada pasien-pasien yang terkena barang-barang asing atau bahan kimia, tetapi bisa dilakukan juga di rumah. Kalau misalnya untuk di rumah itu kita bisa gunain air mineral botol yang masih steril, kemasannya masih belum kebuka. Oke, kalau di rumah sakit kita bisa pakai larutan NaCl atau larutan RL. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Oke, alat yang diperlukan itu ada foam steril. Di rumah sakit itu harus kalian ambil dari Poches. Terus ada NaCl, kalau misalnya di rumah sakit nggak ada NaCl, pakai RL. Kalau mentok-mentok rumah sakitnya miskin banget, ya udah pakai air mineral. Kalian belilah tuh polu. Bu, dia merem, Bu. Terus ada bengkok yang nanti untuk menampung Sampah. cairannya. Terus ada squid yang 10 cc aja ya. Kalau misalnya 10 cc nggak ada, pakai yang 5 cc. 10 atau 5. Tapi jangan pakai yang 3 cc. Oke, setelah itu ada handuk, perlak. Oke, pertama komunikasi terapeutik ya. Kita kalau di rumah sakit jarang komunikasi terapeutik. Langsung gas aja. Selamat pagi Bapak. Bapak kemarin habis kemasukan sampah ya? Gede banget. Gede amat. YouTuber. Telat lu, Ming. Aliando aktif lagi dong. Yoi, Yes, Aliando. Subscribe. dapat duit. Masuk ke tabungan Cimeng. Pegang tuh, pegang. Saya dekatkan alat. Tuangnya secukupnya aja ya. Iya. Bener dimasukin Bu airnya, Bu. Iyalah. Sebelah kiri aja, Bu. Kiri mata saya gatel. Nah, karena gatel. Itu kayak NaCl aja udah expire itu. Sebelah kiri siapa yang mau? Udah ini mau itu. Iya, gatel itu. Kanannya Bu dah. Udah cuci muka nih, udah nih. Ya langsung overthinking tuh. Balik gua ada nggak? Ini lu begadang kan dari mana lucu nih. Lucu orang nih. Tapi kalau kayak gitu Enak banget itu, Bos. Aduh, disuntikin lu mau. Bu itu Ditusuk. Kagak coy. Ntar dibuka soalnya Masa pakai jarum ini? udaranya. Ini nak. Itu sebenarnya Dilihat ya di bagian kapus konjungtiva. Ayo anatominya gimana? Kapus konjungtiva pada bagian ujung ya. Nih ujung sini. Terus matanya kalian turun ke bawah. Bapak posisinya ini ya agak mendongak ya kepalanya. Nah, matanya nanti dilihat ke bagian arah langit ya. Agak ke atasin. Coba Pak, liatin ke arah langit Pak. Pak, ke arah Pak, ke atas. Matanya ke atas Pak. Bu, dikit-dikit aja, Bu. Ya, kalau sakit bilang ya. Kita dulu. gimana? Gimana bapaknya ini? Oke. Maaf ya Bapak ya. Oke, coba Bapak ke atas, ke bawah. Matanya coba ke atas, ke bawah. Coba ayo Pak, ke atas, ke bawah lagi Pak. Gimana sih, Bu? Bola matanya yang gerak ya Pak, bukan matanya. Ke atas,
Gini loh, ke atas, ke bawah, samping, kiri, kanan. Coba. Ngelirik Ya. Ada perih nggak? Nggak ada bu. Misalnya kalau pasiennya, Bu, Pak masih mengganjal Bu, misalnya. Atau Bu masih perih, area mana yang masih perih? Dilihat, oh sebelah sini Bu. Oh, berarti di bagian Dikasih, situ. ya. Oke. Ya Pak ya, mulai ya. Coba diekstensiin. Nah, agak miring, coba. Matanya lihat ke atas Pak. Oke ya Pak ya. Jangan diperemin Pak. Enggak bu, jangan banyak bu. Jangan dimeremin. Takut. Kalau nggak dibanyak Bapak nggak bisa keluar nih cairannya. Oke ya. Maaf ya. Ini tarik ke bawah ya. Oke. Nah, Ada. nah kalau posisinya pasiennya seperti itu, kalian tahan dulu. Dia irigasinya harus pelan-pelan samping. Ya, coba lagi Pak ya, miring. Saya nangis. Coba. Miring. Matanya miring. Oke. Coba lagi ya. Oke. Lagi Pak, bagus Pak. Oke. Lagi ya. Kuping tuh bu. Lewat banget tuh. Kayak gitu ya. Iya. Bu yang kirinya bu. Nah, kalau misalnya pasiennya gosok, tahan Bapak jangan digosok matanya. Oh, Nanti makin Dari merah. stasiun Iya, bu. anjurkan untuk bapaknya enggak Mengucap mengucek mata. Kalau misalnya kalian setelah irigasi ada instruksi dari dokter ya untuk kasih salep mata, ini usahakan tangan bapaknya enggak kemana-mana. Usahakan sampai selesai kalian irigasi. Langsung coba ya Dani ya. Emang nggak nyaman sama pasiennya? Pasiennya emang nggak merasa nggak nyaman. rekamnya dari bagian Agak ke samping Pak. Nah, di samping. Nah, orang dari sini ke sini habis bermotor. itu airnya kayak sampai airnya ngalirin mata aja. habis. Ngalirin kotorannya gitu ya. Iya. Kan lu tanya dulu ngebersihin kotorannya. Iya, ngebersihin kotorannya sampai Sampai kotorannya keluar ya, Bu. keluar. Kalau ada kotorannya berarti perih ya bu. Tergantung, kalau kotorannya sudah masuk tahap laserasi pada matanya kadang perih. Bu, Tapi tapi kalau kena larutan seperti larutan kimia itu perih. Sampo ya, sampo, larutan kimia, peralatan bersih-bersih di rumah itu kalian nggak sengaja kucek-kucek mata itu bakalan perih. Kalau Setelah- habis megang cabai nih bu, kucek-kucek pakai itu bisa nggak? bisa Oh bisa. Kalau di rumah nggak ada speed gimana bu? Iya. siramnya Apa di kedip-kedip? Ada botol. kalian kan punya tadi ya saya bilang botol aqua di tengahnya Bolongin. Oh. tapi harus dengan Steril. steril ya, harus bersih ya. Nah baru kalian buyur matanya. Kalau nggak kayak bak gitu boleh nggak bu? Bu Rizka, misalkan ini kan penanganan ini kan misalkan ada debu ya bu ya, kan harus segera cepet ya bu ya. Misalkan kalau kayak gitu kan kelamaan tuh bu. Misalkan kalau misalkan bak gitu terus mata kita ke dalam-dalam gini sambil digerakin, bisa nggak itu bu? Iya bu yang kayak tutup botol. Ya boleh. Boleh kan ya bu ya? Bisa. Yang kayak gini terus gini langsung Itu dibuka. biasanya yang lebih bagus ya kalau misalnya dari penelitian itu kalian pakai air Bener. sirih. Daun sirih. Ya, enggak air sirih murni. Air sirih murni kalian rebus ataupun enggak kalian kucek-kucek terus mata kalian masukin ke dalam Dalemin, iya. air itu. Kotorannya itu keluar semua. Satu lagi nih bu. Nah bener bu, saya nggak lihat bu dari sini bu. Oke, satu lagi ya. Berarti pindahin anduk Nah, segala. kalau sudah selesai, pasiennya dapat salep mata langsung dioleskan salep Mata. mata. Kalau misalnya pasiennya dapat Tetes. obat tetes mata, langsung diteteskan obat tetes mata. Bapak nanti saya teteskan obat tetes mata. Kalau sudah dimasuk nanti Bapak kejam selama 1 menit ya Pak ya, supaya obat tetes matanya nggak keluar. Nah, kalian masukin sesuai indikasi dari dokternya berapa tetes. Setelah dimasukin di bawah kapus konjungtiva dari bagian sini, baru ditetes 1, 2, Bapak coba merem. Nah, suruh bapaknya merem 1 atau setengah menit lah. Yang penting obatnya meresap dulu, nanti baru ini. Tapi kalau misalnya pada beberapa pasien itu ada yang mendapatkan salep di bagian dalam mata,
kan bentuknya steril ya. Iya. Kalau misalnya ada yang dapat salep di bagian mata, kita tetap berikan di bagian bawah mata, terus tutup dengan kasa steril, baru kasih Plaster. plaster. Gak dicolok, Bu. Berarti di bawah mata. Di bawah mata. Di bawah mata. Kirain kalau salep mata di dalam mata. Tergantung. Di bawah Ada yang bentuknya itu ada yang di bawah mata, ada yang bentuk salep seperti tetes di bawah kaput, tergantung nanti jenis obatnya apa. Yang penting kalau misalnya di bawah mata kalian sudah tahu bentuknya seperti apa. Misal kalau misalnya irigasi pada konjungtivitis atau laserasi di bawah konjungtivitis itu secara otomatis di bawah, dan kalian harus wajib tutup. Sampai sini ada yang ditanyain? Lanjut Bu. Bu, kontraindikasi dari irigasi matanya Nanti kena debu. Nggak ada. nggak ada. Iya, intinya kalian pada saat irigasi tekanan jangan sampai terlalu kuat. Kalau misalnya tekanan terlalu kuat, yang pertama otomatis laserasi pada kaput, laserasi pada bola mata. Itu aja. Oke, Tahu, proses apa pun. sebelah mana? Sebelah sini nih bu, kayaknya ada yang Bu mau? Ayo nanti mau nyoba, Bu. Bu mau, Bu? Mau siapa yang mau Saya coba? Fajar. Oh iya bener lu. Matanya bersih ya, Bu, kayak Sari ini. Emang sehari ini bersih ya? Miringin. Kamu miring pada posisi ekstensi ya. Yang keren foto. Nah, yang kereng. Pada ya. Ditahan ya, matanya jangan sampai ini ya. Enggak, jangan sampai melek. Jangan sampai ini ya. Kedip, jangan kedip. tadi kan namanya jadwalnya refleks ya. 10 bisa, full bisa. Tergantung kalau kebutuhan pasiennya gimana sampai cairannya keluar. Si Dani. Gimana? Masih hilang? Mending? Ya? Sampai pasiennya Sampai Oke Bapak, sudah selesai ya. Gimana keluhannya Pak? Masih gatal Pak? Udah lega. Sudah berkurang? Ya sudah. Nanti Bapak kalau misalnya ada keluhan lagi sebelum pemakaian salep, itu Bapak bisa irigasi di rumah ya. Nanti diajarin sama pasiennya. Irigasinya seperti apa, diajarin edukasi ke pasiennya, nanti dia bisa lakukan tindakan emergensi di rumah. Misalnya kalau pasiennya tanya, suster saya nggak punya NaCl, saya nggak punya RL, Bapak bisa pakai air mineral. Jadi benar-benar air mineral yang baru ditusuk. Jangan pula kalian misalnya tusuk pakai apa sih namanya tuh? Paku yang udah berkarat, ya jangan ya. Pakai gunting. Iya, benar-benar harus steril dulu. Pastiin itu benar-benar steril, nggak ada terkontaminasi apa-apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tadi yang dilihat ke atas kenapa, Bu? Yang gini ke langit. Oke, dilihat ke atas supaya bisa lebih ini ya, lebih masuk. Soalnya kalau misalnya mata ke bawah, yang pertama pasiennya perih. Yang kedua pasiennya kayak Dani nanti melek-melek mulu. Oh, jadi Susah. Bu, saya Pasti tetes. kasih salep ya. Ih, bukan bocorin. Pupil terkena air itu perih. Biar pupilnya Iya, kedua sebaran cairannya lebih mudah. Makanya sebelumnya Pak nanti matanya gerakin ya ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan. Pada Jadi saat juling. dikasih, Bu. Kalau setelah disuruh, kalau misalnya pada saat dikasih, suruh pasiennya ngelihat ke atas. Paham. Itu yang melirik-melirik tuh Setelah dikasih, sebelum dikasih. Sebelum itu kita buat tahu perihnya sebelah mana, sakitnya sebelah mana. Nah kalau setelah dikasih gimana, posisinya udah enakan belum atau masih ada yang ngerasa perih? Tuh. Sudah? Udah. Sekarang kita irigasi telinga ya. Irigasi telinga ada nggak?
Tetes mata, berarti tetes mata tadi sekalian ya, Bu? Tetes mata iya Iya, sekalian tetes tadi. telinga. Oke, duduk yuk. Duduk dan duduk. Berat banget kayaknya. Good morning Morgan. Oke, sekalian irigasi telinga aja ya buat ngebelajar